Yesus telah melakukan itu, bahwa dia bangkit dari kematian. Artinya bahwa kebangkitan itu ada. Dari semua orang mati, Yesuslah yang bangkit. Dan Alkitab berkata, dia sulung dari kebangkitan. Siapa seorang manusia, siapa seorang nabi, siapa seorang raja yang bisa berkata kepada orang mati, memanggil nama orang mati itu dan bangkit keluar? Tetapi bagi saya, kalau dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, berarti Yesus adalah Tuhan. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Haleluya, haleluya. Saudara yang siap mendengarkan renungan firman Tuhan, mari bersama katakan amin, amin. Haleluya. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi yang dalam Tuhan. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing. Pada hari Paskah tahun 2020 ini, saya akan menyampaikan satu renungan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus sudah bangkit. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu Yesus sudah bangkit. Dan saya ajak saudara untuk kita membaca Alkitab dalam Matius 28. Matius 28 ayat yang pertama dan seterusnya saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Matius 28 ayat yang pertama dan seterusnya. Kebangkitan Yesus. Menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita baru saja mendengar berita firman Tuhan bahwa ada kebangkitan. Yesus sudah bangkit. Alkitab berkata dengan tegas bahwa Yesus sudah bangkit. Sebab itu ada 3 perikop yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama ada kebangkitan, ada Yesus. Yang pertama ada Yesus atau ada kebangkitan.
Alkitab berkata, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dan dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Luar biasa. Pagi-pagi hari, di mana saudara, pagi-pagi hari, Alkitab berkata, malaikat turun dari surga. Ada berita dari surga yang luar biasa, yang pagi hari ini saya akan sampaikan kepada kita semua. Bahkan ini berita dari surga kepada bumi, berita dari surga turun kepada manusia di bumi ini, bahwa ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Malaikat turun dari surga dan beritahukan kepada Maria, beritahukan kepada murid-muridnya, beritahukan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. 3 hari yang lalu dia disiksa, dia dianiaya, dia dipaku di kayu salib. Tetapi Alkitab berkata, hari ketiga pagi-pagi dia bangkit dari kematian. Dan yang memberitahukan bukan manusia biasa. Yang memberitahukan bahwa Yesus bangkit adalah malaikat yang diutus dari surga, yang turun untuk memberitahukan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Surga memberitahukan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Entah manusia mau berkata, atau mungkin ada orang berkata bahwa Yesus tidak bangkit. Terserah, itu manusia yang berkata. Tetapi saya mau beritahukan kepada dunia hari ini, kepada orang-orang yang ada di bumi hari ini, bahwa malaikat dari surga memberitahukan berita sukacita, berita terobosan baru bagi dunia, yaitu ada kebangkitan. Kebangkitan itu ada, dan kebangkitan itu sudah dikaryakan oleh Yesus Kristus. Dia telah bangkit dari kematian. Yesus telah melakukan itu, bahwa dia bangkit dari kematian. Artinya bahwa kebangkitan itu ada. Inilah yang dirindukan oleh manusia. Hal inilah yang dirindukan oleh manusia. Untuk itu saya menemukan dalam pelayanan bahwa ada begitu banyak suku-suku, ada begitu banyak daerah-daerah, orang-orang di pedalaman dengan segala kerinduannya. Mereka ingin supaya paling tidak keluarga mereka yang sudah meninggal bisa mereka jumpa lagi. Maka itu ada upacara-upacara ritual. Ini menggambarkan bahwa manusia punya harapan. Kalau bisa kita berjumpa lagi di balik kematian itu. Ada satu masalah yang serius yang sementara ini terjadi di bumi, yaitu masalah kematian. Masalah di mana adakah kebangkitan, adakah kehidupan di balik daripada kematian. Dan masalah ini sangat dirindukan. Kalau bisa ada solusi, ada jalan keluar. Oleh seluruh dunia merindukan kalau bisa orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya, bisa dia jumpa lagi di nun jauh di seberang sana. Mereka begitu rindu, sehingga kita menemukan, saya menemukan di lapangan, seperti di suku Batak karena namanya upacara mengokal holi. Mereka begitu menghargai orang-orang yang sudah mati dengan satu harapan, kalau bisa nanti ketemu lagi. Di Toraja ada namanya upacara Rambu Solo. Sampai jenazah pun bisa bertahun-tahun ada di situ, sampai sudah jadi rangka masih ada di situ. Sudah jadi tengkorak masih ada di situ. Berulat pun masih dihargai, dihormati, karena satu kerinduan supaya kalau bisa kita berjumpa lagi. Rupanya manusia punya harapan supaya kalau bisa nanti ketemu lagi. Masalah inilah yang saudara Alkitab berkata, malaikat dari surga turun ke bumi dan beritahu, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah memberikan solusi. Yesus sudah memberikan jalan keluar. Bagaimana supaya nanti kita berjumpa lagi dengan saudara keluarga kita yang meninggal. Dan berjumpa bukan di tempat yang tidak kekal,
seperti di bumi ini. Bumi hanya sementara saja kita hidup, tetapi Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik di surga. Sebab itu saudara, berita pagi hari ini yaitu berita ada kebangkitan. Berita ada Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Alkitab berkata dalam ayat 6, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia berbaring. Ia tidak ada di sini, malaikat berkata, sebab Ia telah bangkit. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesuslah satu-satunya manusia di bumi ini yang pernah bangkit dari kematian. Semua nabi mati dan tidak bangkit. Semua raja-raja mati dan tidak bangkit. Semua pembesar-pembesar mati dan tidak bangkit. Semua manusia mati dan tidak bangkit. Entah manusia itu dari Amerika kah, dari Australia kah, dari Eropa kah, dari manapun, dari Indonesia sekalipun, mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi Alkitab mencatat, surga memberitahukan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Inilah terobosan baru yang terjadi di kolong langit ini, bahwa ada kebangkitan. Raja Daud pernah berkata, jangan bawa aku ke dalam dunia kekelaman. Dunia kematian itu sangat menakutkan. Dunia kematian itu sangat-sangat menakutkan. Raja Daud mengharapkan kalau bisa ada kebangkitan, ada kebangkitan. Dan kita puji Tuhan, Yesus telah mengerjakan itu di kayu salib. Dia bangkit dari kematian. Ayat ke-8, ayat ke-9 berkata, ayat ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Baru saja malaikat dari surga memberitahukan bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Dari semua orang yang mati, Yesuslah yang bangkit. Dari semua orang mati, Yesuslah yang bangkit. Dan Alkitab berkata, Dia sulung dari kebangkitan. Dia utama dari kebangkitan. Dia yang pertama bangkit. Dan selanjutnya kalau dia sulung, berarti ada lanjut lagi, yaitu orang yang percaya akan dibangkitkan. Dan Alkitab berkata di sini, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Ini satu berita yang hebat sekali. Baru saja malaikat memberitahukan, Yesus hadir meneguhkan berita dari surga itu. Yesus hadir membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat itu benar adanya. Benar bahwa Dia bangkit. Setelah malaikat beritahu, maka Yesus hadir. Dia hadir untuk membuktikan berita yang disampaikan itu, bahwa Dia benar-benar bangkit. Jadi kalau ada orang berkata Yesus tidak bangkit, saya tidak akan percaya orang itu, karena surga mengatakan Yesus bangkit. Dan setelah surga mengatakan Yesus bangkit, maka Yesus membuktikan dirinya bahwa Dia hadir, Dia bangkit. Dia tidak mati, tapi Dia bangkit. Ini satu pembuktian nyata dalam Alkitab, bahwa Dia benar-benar bangkit dari kematian. Saudara, inilah solusi, inilah yang diharapkan oleh dunia ini, bahwa adakah kebangkitan itu? Adakah kebangkitan itu? Dan pagi hari ini saya mau beritahu lewat firman yang sudah tertulis. Berita ini kembali saya sampaikan kepada kita semua. Berita ini kembali saya sampaikan kepada manusia di kolong langit ini. Berita ini kembali saya sampaikan kepada semua manusia, baik yang ada di pulau-pulau, di kota-kota, di bangsa-bangsa, bahwa ada kebangkitan.
Kalau ada kebangkitan, berarti ada harapan baru. Ada harapan baru di balik daripada kematian. Ada harapan baru di balik daripada hidup ini. Hidup di bumi hanya sementara, tetapi ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, ada harapan. Kalau yang pertama bahwa ada kebangkitan, dan yang kedua memang ada harapan. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Kita akan bacakan sama-sama Yohanes 11. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini." Puji Tuhan, saudara, ada harapan baru setelah Yesus bangkit dari kematian. Maka Alkitab berkata, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesuslah kebangkitan dan hidup. Dia telah membuktikan dirinya bahwa dia mati dan bangkit kembali di hari yang ketiga. Sebelum dia bangkit, sebelum dia mati, dia pernah memberitahukan kepada murid-muridnya dalam Matius 26 ayat yang ke-32 bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati dan dia akan bangkit kembali. Yesus sudah memberitahukan sebelum dia disalibkan. Yesus sudah memberitahukan sebelum nanti dia bangkit. Dia sudah mengucapkan bahwa dia akan disalibkan dan dia akan mati dan dikuburkan dan bangkit. Apa yang diucapkan oleh Yesus selama dia masih hidup bersama-sama dengan murid-muridnya, benar-benar dia buktikan di kayu salib. Benar-benar dia buktikan di lubang kubur bahwa dia bangkit dari kematian. Siapakah yang bisa mengatakan dan membuktikan dirinya bahwa dia bangkit? Siapakah manusia di kolong langit ini? Siapakah raja-raja? Siapakah pemimpin-pemimpin? Siapakah nabi-nabi yang bisa berkata bahwa nanti dia mati, nanti dia kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Tapi Yesus mengatakan seperti itu. Entah orang mau mengatakan bahwa Yesus adalah seorang guru yang baik, terserah. Entah orang mau berkata bahwa Yesus adalah seorang nabi karena dia melakukan mujizat dan banyak hal yang luar biasa, terserah. Tetapi bagi saya, kalau dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," berarti Yesus adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa punya kuasa untuk bangkit dari kematian. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Yesus sebelum dia bangkit, dia pernah membuktikan bahwa dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Orang yang sudah mati 4 hari sudah tentu berbau busuk. Tubuhnya sudah mungkin pecah-pecah. Sudah berbau. Lazarus yang mati 4 hari, Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Ini sebagai bukti bahwa Yesus bukan berteori. Coba kita baca Yohanes 11 ayat yang ke-39. Yohanes 11 ayat yang ke-39. Kata Yesus, "Angkat batu itu, Marta, saudara orang yang meninggal itu." Berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, ayat 44, "Orang yang telah mati itu
datang keluar. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Luar biasa sekali. Yesus yang baru saja mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia baru selesai mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dalam waktu yang sama, dia harus berhadapan dengan Lazarus yang sudah mati 4 hari dalam kubur. Yesus hanya berseru, Lazarus, kemarilah. Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus keluar dari kubur. Siapa seorang manusia, siapa seorang nabi, siapa seorang raja yang bisa berkata kepada orang mati, memanggil nama orang mati itu dan bangkit keluar? Kalau dia bukan Tuhan, siapa lagi dia? Sebab itu saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, di mana dia memanggil orang mati dan orang mati bangkit. Dia memanggil namanya dan orang itu bangkit dari kematian. Berarti di dalam Yesus ada kebangkitan. Itu benar. Ada harapan bagi dunia untuk bangkit dari kematian. Ada harapan bagi manusia di dunia ini bangkit dari kematian. Hari-hari ini kita ditakutkan dengan berita kematian yang begitu cepat. Dengan adanya corona membuat orang pada takut. Orang pada takut. Kalau nanti mati bagaimana? Kalau nanti mati bagaimana? Kalau hidup pun bagaimana? Ini menjadi satu persoalan seluruh dunia. Tapi Yesus datang memberikan satu solusi. Ada harapan baru, yaitu ada kebangkitan. Kalau ada kebangkitan, berarti ada kehidupan kekal selama-lamanya. Sebab itu Yesus berkata, aku pergi dan menyediakan tempat bagimu. Yesus bangkit dan dia pergi menyediakan tempat. Satu berita yang luar biasa. Ada harapan di balik kematian. Di mana kita masih bisa ketemu, berjumpa dengan orang yang kita kasihi, dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah terdahulu dipanggil Tuhan. Kita akan berjumpa dengan mereka. Yesus berkata, barang siapa percaya, dia akan dibangkitkan. Luar biasa. Yang pertama tadi ada kebangkitan. Yang kedua ada harapan. Dan yang ketiga ada perintah atau solusi. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15. Saya baca dari ayat 14 supaya lebih jelas. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas sekali setelah Yesus bangkit dari kematian, kemudian pada hari yang ke-40 dia pergi ke Bukit Zaitun, dan kemudian dia terangkat naik ke sorga. Tapi sebelum dia terangkat naik ke sorga, maka dia memberikan satu perintah luar biasa. Kalau nanti saudara ke Israel, maka saudara akan bisa melihat bagaimana tanda-tanda
bagaimana Bukit Zaitun itu, bagaimana itu Golgota, dan bukti sejarah masih ada sampai hari ini. Yang menceritakan bahwa Yesus pernah terangkat dari tempat itu naik ke sorga. Alkitab berkata, pergilah, beritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Beritakan Injil bahwa Yesus sudah mati di salib menebus dosa manusia, dan Yesus sudah bangkit. Ada harapan untuk kebangkitan, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Alkitab berkata, siapa yang percaya akan dan dibaptis diselamatkan. Tuhan memerintahkan kepada manusia, Tuhan memberitakan kepada orang percaya, Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya, beritakan bahwa dia sudah bangkit, beritakan bahwa mereka harus percaya kepada Yesus, dan yang percaya Yesus, Alkitab berkata, diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya berada di bawah penghukuman. Firman Tuhan dengan tegas berkata, yang tidak percaya ada di bawah penghukuman, tapi yang percaya akan diselamatkan. Berita inilah yang akan juga saya sampaikan pagi hari ini kepada semua kita yang mendengarkan firman ini. Alkitab berkata, percayalah kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Hari ini buka hatimu dan percaya kepada Yesus. Hanya di dalam Yesus ada kebangkitan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dunia ini akan dihancurkan, tetapi di bumi hanguskan. Tetapi Yesus sudah menyediakan surga yang baru, Yerusalem yang baru. Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita hidup dalam kerajaan surga. Maka satu-satunya hanya lewat percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ada di surga. Dan hidup yang kekal itu bersama-sama dengan Yesus. Di luar Yesus tidak ada kekekalan. Tetapi kekekalan itu ada di dalam Yesus Kristus. Satu solusi, jalan keluar bagi manusia di bumi ini. Bahwa di balik kehidupan itu masih ada hidup yang kekal. Di balik kehidupan itu masih ada hidup yang lebih bahagia. Alkitab berkata di sana tidak ada keratak gigi, tidak ada air mata, tidak ada tangisan. Di sana ada sukacita. Itu yang Tuhan siapkan. Jadi saya mau beritahukan kepada kita pagi hari ini bahwa masalah hidup dan masalah kematian telah dipikirkan ribuan tahun, berabad-abad lamanya di hati Tuhan. Tuhan sudah simpan rahasia ini, dan rahasia ini sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia lalu dia membiarkan begitu, tapi Tuhan punya visi misi yang besar, yaitu dia mau supaya manusia hidup kekal bersama-sama dengan dia. Untuk supaya bisa mendapatkan hidup kekal, maka Tuhan harus memberikan hidupnya sendiri kepada manusia lewat kematiannya di kayu salib. Itu salah satu cara terakhir untuk bagaimana Tuhan memberikan hidupnya. Karena hidup kekal itu ada dalam Allah, ada dalam pribadi Yesus. Maka saudara, hidup kekal itu harus diberikan lewat cara apa? Dia harus mati di salib, mencurahkan darahnya. Karena di dalam darah ada nyawa. Itu nyawa Allah yang kekal yang diberikan kepada kita, supaya kita juga hidup kekal bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan saudara, dan ada perintah di sini, barang siapa percaya maka dia diselamatkan. Hari ini ambillah keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dunia tidak bisa memberikan hidup yang kekal, tapi Yesus memberikan hidup yang kekal. Di hari Paskah tahun 2020 ini, mari ambil keputusan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Yesus. Alkitab berkata, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Puji Tuhan, ini sedikit renungan firman Tuhan bagi kita. Barang siapa yang percaya, diselamatkan. Kita akan angkat satu pujian, ada hari esok.